Thank you kakak-kakakku semua. Wah, ketemu lagi. Bapak Ibu apa kabarnya? Macet Bapak Ibu? Buktinya datang ya. Tepuk tangan dulu dong yang meriah sekali lagi. Artinya kita sampai juga di sini ya. Nah hari ini kalau misalnya saya ngomong begini. Seandainya gereja nih pasang tulisannya begini gimana? Menurut Bapak Ibu gimana ya? Kami menyelenggarakan ibadah yang tanpa disertai kemuliaan Tuhan. Jadi jemaat bebas, boleh datang dan boleh duduk di mana aja selama nggak mengganggu yang lain. Menurut Bapak Ibu gimana? Atau misalnya saya ngomong begini ya. Halo Bapak Ibu, saya ini sedang berkhotbah dan tenang aja tanpa disertai kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh tidur-tiduran tapi nggak boleh dikomen. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Gimana menurut Bapak Ibu? Kita kaget mendengar pernyataan ini. Lalu kita akan lihat sama-sama lalu kita bilang ini. Gila kali itu gitu ya. Masa kayak gitu tuh orang. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita nggak sangka bahwa ternyata kemuliaan Tuhan itu sudah hilang dalam hidup kita. So yang terjadi yang kita pakai yaitu hidup dalam kekuatan semu. Dalam kekuatan semu itu artinya hidup di dalam apa? Hidup di dalam kekuatan pribadi. Sebelum jauh saya mau perkenalan supaya Bapak Ibu nggak tambah begini. Siapa nih orang gitu ya. Saya Cynthia, dipanggilnya biasa Kak Sin. Bukan karena sok muda, karena emang saya pelayanannya sekolah minggu sampai hari ini. Jadi papa mama di sini yang anak-anaknya dulu pernah sekolah minggu pasti ketemu sama saya. Amin. Nah hari ini yang masih bawa ke sekolah minggu boleh tahu angkat tangannya boleh papa mama? Ada? Thank you papi, mami, thank you ya. Ada kawan-kawan sekolah minggu saya ada? Halo kawan-kawan apa kabar? Yes. Nah nih ya sambil pengumuman di sini Bapak Ibu ya, coba dipasang kupingnya baik-baik. Kalau perlu direkam. Nah, kita butuh guru sekolah minggu. Katakan amin. Bapak Ibu tepuk tangan dulu dong. Harus yang muda ya, harus yang muda. Enggak pandang umur. Ini adalah pelayanan generasi, amin. Ayo gabung ya. Dek, gabung ya. Udah pelayanan. Enggak paham bahasanya, enggak paham. Pakai bahasa apa enaknya? Saya mengundang papa mama, Bapak Ibu, gabung yuk pelayanan anak ya. Enak Bapak Ibu. Aduh, kita bisa awet muda di sana ya. Anak-anak itu luar biasa, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan sampai hari ini kau ketemu anak-anak sekolah minggu. Wow. Itu dulunya segini, sekarang udah segini. Dulunya itu cuma imut-imut, sekarang udah dahsyat-dahsyat tuh. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Guru-gurunya ada di sebelah sana, amin. Nah bicara tentang pakai kekuatan semu, tahu? Kalau nggak ada kemuliaan yang menyertai, jadi untuk nahan gengsinya tetap ada, pakai apa dong? Ya pakai kekuatan sendiri, ya kan? Datang digengsi-gengsiin, ya kan? Duduk. Ngandelin kekuatan siapa dong? Kalau udah nggak ada kekuatan Tuhan, ya kekuatan sendiri. Kalau nggak kekuatan manusia. Nah bicara tentang hal ini. Maka ketika Tuhan mencabut kemuliaannya dari tempat atau dari hidup di mana seharusnya kemuliaan itu ada. Maka yang akan kita andalkan itu justru adalah kekuatan sendiri atau kekuatan manusia. Di tempat yang seharusnya kemuliaan Tuhan ada justru nggak ada. Itu bicara tentang peristiwa ketika Israel melawan bangsa Filistin. Waktu itu sudah gugur 4.000 orang Israel. 4.000 itu bukan angka kecil ya. Waktu Jepang membom di Pearl Harbor itu mati 2.600-an orang. Waktu kita ngalamin tsunami itu ada 6.000 orang tuh udah melayang nyawanya. Ini kemarin pandemi berapa ratus ribu itu sudah hilang.
4.000 bukan jumlah yang dikit untuk satu bangsa. Karena udah hilang 4.000, wah panik. Semua tua-tua Israel panik. Apa yang mereka buat? Mereka kumpul dan mereka ngomong, ini pasti ada salahnya ini. Sampai kita nih kalah, 4.000 mati. Jadi apa yang mesti kita buat? Mereka bilang gini, oh kita lupa menyertakan Tuhan. Ayo ambil tabut Tuhan yang ada di Silo, bawa kemari ke medan perang, pasti kita menang. Oh setuju. Lalu tabut Allah dari tempat di mana tabut itu berdiri diangkat, diusung begitu saja, dibawa sampai ke medan tempur. Ketika sampai di medan tempur, semua rakyat Filistin gemetar sebab orang Israel berteriak, dahsyat Tuhan kita, ajaib. Mereka berseru-seru memuji Tuhan. Kegentaran terjadi di pihak lawan. Orang Filistin bilang, ada apa, ada apa, ada apa. Oh mereka bawa Tuhannya ke tempat ini. Gawat sekali dong. Kalau gitu apa yang harus kita buat? Oke. Mereka lalu mulai berkata begini, hei bangsa Filistin, dengar. Kalau kamu mau hidup, kamu gak mau jadi budak dari orang-orang Israel itu, kuatkanlah hatimu. Bertindaklah seperti laki-laki berperang. Waduh. Dipikir orang Israel ya, udah bawa tabut nih, kita menang gitu ya. Enggak loh. Itu tabut udah ditongkrongin di situ. Dari pihak Israel mati berapa tahu? Tambahan matinya 30.000 orang. Total kekalahan mereka 34.000. Dan yang lebih parah, Hofni dan Pinehas, imam-imam yang ada memimpin bersama-sama dalam pertempuran itu. Anak-anak Imam Eli mati, terbunuh. Dan yang lebih parah, karena pemimpinnya udah mati, itu tabut lambang kehadiran Tuhan atas satu bangsa, itu diambil, dirampas oleh orang Filistin. Dan waktu kabar itu datang kepada Imam Eli, Imam Eli terkejut. Waktu dia terima kabar, kita kalah, 30.000 orang mati. Wah, anak kamu Hofni dan Pinehas mati. Tambah lagi, tabut Allah sudah dirampas. Mati dia, jatuh duduk, mati. Bukan masalah 30.000 dan anaknya mati. Masalah tentang sebagai imam tanpa kemuliaan. Nothing. Mati dia. Istrinya Pinehas memang lagi tunggu-tunggu masa bersalin. Dengar kabar suaminya mati. Iparnya mati. Papa mertuanya mati. Lebih parah lagi. Dia dengar tabut Allah dirampas. Melahirkan dia. Waktu dia melahirkan, bidan ngomong begini, jangan takut, jangan khawatir, kita masih ada harapan. Lahirlah seorang anak laki-laki, sebab laki-laki, anak laki-laki itu pembawa harapan. Berarti artinya begini, semua pemimpin kita hari ini pada mati semua. Tapi udah lahir ini pemimpin baru di kalangan keluarga imam. Lahir ini pemimpin baru, anak laki-laki ini putra. Mamanya cuman tutup mata, sekarat. Mamanya bilang, kasih nama dia Ikabod. Karena kemuliaan Tuhan sudah berakhir. Untuk apa hidup? Untuk apa hidup di tengah bangsa yang Tuhannya sudah tidak ada? Mamanya mati, tinggalin anak bernama Ikabod. Berarti kalau nanti anak itu besar, sayang gak ada cerita itu tentang Ikabod. Kalau anak itu besar, kemanapun dia pergi, orang pasti akan bilang, gara-gara lu tahu bangsa kita kalah. Gitu. Enak gak? Enak gak digituin? Belum kalau ada netizen nyinyir. Itu dia tuh, makanya kalau misalnya deket-deket sama dia tuh jangan lu ntar sial gitu ya.
Ya kayak gitu-gitu, julid-julid. Makanya ketika dikatakan bahwa Ikabod di tempat di mana Allah ada, justru nggak ada. Kemuliaan itu lenyap. Saya mau tanya sekarang, apa sih kemuliaan itu apa? Kemuliaan Tuhan itu apa? Dari kata kavod, bahasa Ibraninya yang artinya bobot, berat atau heavy. Heavy. Kenapa ada bobotnya? Kenapa ada beratnya? Karena yang menyertai sebuah kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kuasa. Ada tentang kekudusan. Ada tentang mujizat. Ada tentang atribut-atribut Allah yang besar lainnya. Jadi makanya kalau kita lagi menyembah dan kemuliaan Tuhan itu hadir. Sampai kita udah gak bisa ngomong, speechless, udah gak bisa ngapa-ngapain, itu cuman bisa keluar air mata. Bahkan tangan dan kaki kita itu udah gak bisa melakukan apa-apa, gemetar. Karena ada sesuatu di luar kendali kita yang sedang beroperasi. Itu adalah satu bobot yang sedang turun. Anak kecil kalau kena bobot, dia bernubuat, dia berbicara dalam roh. Dia mendapat penglihatan, ada sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dia lihat dan alamin di keluarganya, di mana sorga sedang mempercayakan itu semua sama dia. Bisa dibayangkan, kalau itu menimpa kita. Wah, kita nyembah, nggak ada tuh omongan kata-kata keluar, kita nggak bisa, cuma bisa nangis-nangisnya bukan karena utang. Nangis itu karena ada sesuatu yang di sini tuh belum ngomong udah dimengerti, Itu ketika Tuhan hadir dengan kemegahannya dalam satu rumah, dalam satu sekolah, dalam satu tempat usaha, di dalam pribadi. Itu begitu tuh Tuhan hadir. Itu seperti kayak ngapung tau. Naik ke atas nggak ketemu, dasarnya nggak keinjek, kanan kiri nggak kepegang. Kemuliaan tuh seperti ngambang gitu tuh. Seperti desperate gitu. Gak puas-puas. Sebab Tuhan sedang begitu dahsyatnya ada overwhelm atas kita. Kemuliaan bicara tentang perkenanan dan kehadiran Tuhan. Jadi kalau tabutnya itu diambil, sudah tidak ada sesuatu yang berkenan yang dilakukan oleh bangsa itu di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau hadir? Karena apa yang dibuat udah gak bikin hati seneng, ngapain kita hadir? Kalau kita mau datang ke satu acaranya bagus gak? Kayaknya gak bagus, yaudah gue gak datang deh. Acaranya enak gak? Kayaknya sih gak gitu enak. Ya udah deh gue gak datang, paham? Perkenanan aja gak ada, apalagi kehadiran. Nah itu kemuliaan. Saya kasih tahu ya. Seandainya orang-orang tidak disertai kuasa, anak Tuhan tidak punya kuasa, nggak pernah merasakan mujizat, nggak pernah hidup dalam satu kekudusan, nggak pernah ngerasain Tuhan. Benar nggak kalau kita akhirnya mengandalkan semuanya itu lewat kekuatan kita? Pembicaraan tanpa kemuliaan Tuhan akan berbicara, tapi tanpa kemuliaan Tuhan. Apa yang dia andalin? Bahannya aja. Apa yang dia diandalin? Ya cara dia khotbah aja. Berdoa. Tanpa kemuliaan Tuhan. Apa kuasa yang keluar dari mulutnya? Jemaat-jemaat. Jadi anak Tuhan bertahun-tahun. Bisa duduk di tempat yang sama. Bisa happy menyembah. Bertahun-tahun. Tapi tanpa kemuliaan Tuhan. Apa dampaknya? Untuk keluarga kamu? Apa dampaknya? Kalau kemuliaan Tuhan sudah tidak ada pada kita. Ciri-ciri orang percaya yang sudah tidak memiliki kemuliaan Tuhan. Satu, udah pasti sombong lah. Kesombongan merajalela, udah pasti. Apalagi mau dipamer. Orang Tuhan udah gak beserta, tapi pengen kelihatan hidup kan. Hidup pakai gengsi dong. Ya itu yang dipamerin.
Sombong, jalan kemana-mana, wah kelihatannya bergaya. Tapi gak ada apa-apanya. Ketemu orang, kamu tahu siapa saya? Kenapa sih mesti ngomong gitu? Kamu tahu siapa saya? Kecuali kan dia kasih keluar KTP-nya, kenalin kan gitu. Tapi ada orang-orang yang kadang minta disambut tuh gini, kamu tahu siapa saya? Nggak tahu Pak, gitu ya. Banyak. Kadang-kadang ada orang juga begitu sombong, Bu silakan duduk Bu. Saya nggak duduk di sini, saya tuh biasanya duduknya di tempat sana. Beda loh, kita beda level. Cie. Kesombongan merajalela. Mati hidup tanpa Tuhan, bisa. Kita bisa closing begitu banyak marketing kita tanpa Tuhan. Kita bisa ketawa tanpa Tuhan loh. Kita bisa mengarungi rumah tangga kita tanpa Tuhan. Kita bisa jalanin bisnis kita tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, pokoknya tanpa Tuhan. Beres. Kenapa? Karena pakai saya, bukan pakai Tuhan. Pakai kekuatan saya. Karena kemuliaannya udah gak ada. Gak ada keinginan untuk bertobat, itu udah jelas. Emang gue salah gitu? Lu nyindir amat khotbah? Emang gue salahnya apa? Dosanya emang berat? Emang berat seberapa sama lu? Gak ada keinginan untuk begini, ya juga ya. Kalau ketemu sama orang-orang yang kadang-kadang kalau dikasih tahu, dia suka bilang begini kan, yang lain juga begitu. Kenapa mesti gue yang dituntut? Kenapa yang lain dijagain perasaannya kok gue enggak? Berarti yang waras kan harusnya yang ngalah. Kalau dia udah waras, kenapa dijagain? Kalau dia udah dewasa, kenapa mesti dijagain? Cuman anak-anak yang sering ditegur pasti kesinggung. Jadi anak-anak tuh sering tersinggung. Ya begitulah intinya. Coba aja. Kalau kita tegur, ada yang masih tersinggung. Coba dipikir baik-baik. Apa benar keinginan bertobatnya mantep? Saya kasih tahu ya. Kalau nggak dari mimbar ini kalian ditegur, siapa yang berani tegur di rumah? Ada yang berani tegur papi di rumahnya? Jangan ngerokok gak bagus itu Siapa yang berani ngomong gitu? Ada yang berani bilang, doa ini waktunya kita berdoa cari Tuhan. Ada yang berani? Gak ada. Ada yang berani tegur? Bos, jangan gitu bos. Bos kan anak Tuhan, gak boleh kayak gitu bos. Ada yang berani tegur? Kalau gak gereja yang tegur, siapa yang tegur saudara? Kalau gak dari mimbar dia ada teguran, pacarannya jangan kayak gitu. Pernikahannya jangan model kayak begitu. Stop perselingkuhan, jangan cabul. Kalau gereja gak ngomong, siapa yang mau ngomong? Udah dah, gak usah bertato lah. Aduh dandanan jangan kayak gitu dong. Medsos lu nih, masa kayak gini? Kalau gak ditegur dari sini, siapa yang mau tegur? Coba tanya, ada gak anak-anak di rumah berani tegur mamanya? Ada gak? Berani gak sesama pasangan negor pasangannya lagi? Berani gak pemimpin menegur anak buah atau anak buah menegur pemimpin? Kalau yang berdiri di sini sama jeleknya, lalu apa gunanya saling menegur? Apakah kita punya kerinduan untuk datang ke satu tempat di mana semua yang melayani itu tanpa kemuliaan Tuhan? Lalu apa gunanya kita jadi jemaat tahun-tahunan tapi kita nggak pernah tersentuh oleh kemuliaan Tuhan karena semua yang berdiri melayani tanpa disertai kemuliaan Tuhan? Nggak butuh Tuhan, menolak berubah. Menolak berubah. Dan kalau ini melanda gereja yang tidak disertai oleh kemuliaan Tuhan. Wah itu. Gereja yang gak disertai kemuliaan Tuhan, nomor satu gak ada penundukan diri, udah pasti. Ya gak ada kemuliaannya, perkenanan Tuhan gak turun. Kehadiran Tuhan gak nampak, gak dirasain. Apapun yang diminta, semua akan bisa nolak. Sorry deh, saya gak bisa. Saya lagi ada urusan yang lain. Saya ada agenda yang lain. Saya ada situasi yang lain. Saya ada urusan yang mesti saya tuju. Saya ada goal yang lain. Penundukan gak ada.
Udah otomatis kalau udah gitu nggak ada, unity udah nggak ada. Nggak ada unity. Bapak Ibu datang, shalom. Bapak Ibu berharap disambut, shalom. Tapi yang nyambut bilang begini, mestinya masuknya jangan dari pintu sini kali ya. Mestinya masuknya dari pintu situ. Oh kita nggak tahu masuknya dari pintu mana. Asal jangan lewat pintu saya aja. Soalnya pintu saya nih khusus yang VIP. Jadi saya mesti ke pintu mana? Nggak tahu, tanya petugas. Petugas yang itu nggak dihubungin. Dikomplain sama jemaat. Saya nggak tahu kok masuknya dari pintu sini. Saya nggak tahu yang kirim siapa. Dari pintu sana. Ya tanya pintu sana aja. Kalau nggak mau ya jangan masuk pintu sini. Bayangin mau masuk ke gereja aja tuh gara-gara udah nggak ada penundukan diri sama unity. Jemaat dioper-oper dari pintu kiri, pintu kanan, pintu kiri, pintu kanan. Gua keluar juga nih. Mumpung tahun pintu-pintu terbuka begitu ya. Nah kalau memang ada unity pasti nggak kayak gitu. Bapak Ibu disambut dengan baik di sini. Bapak Ibu disambut dengan baik di sini. You know what? Ada kemuliaan di sini. Katakan amin. Ada kemuliaan di sini. Ada ego yang menyerang. Gereja penuh ego. Jemaat punya ego, cara-caranya aja. Bapak Ibu nanti diumumkan bahwa kelar dari ibadah ini tidak boleh pulang dulu. Emang kenapa sih ngatur amat? Saya kan ada acara penting daripada kamu tahu. Gitu. Nggak bisa diatur karena ada ego dia yang lagi main. Ada lagi tidak ada kuasa atau dalam ibadah nggak ada kuasa Roh Kudus mengalir. Makanya nyanyi atau nggak nyanyi sama aja, yang penting dinyanyiin. Paham? Aneh nggak? Pak, Mah mau kemana? Gereja. Sampai di gereja ngapain? Duduk aja. Kenapa duduk aja? Udah ada yang nyanyi, kita dengerin aja, ntar nggak lama ada yang khotbah. Kita duduk aja gitu dengerin, lumayan refreshing ya kan. Bapak Ibu bisa kebayang nggak? Nyampe di gereja tuh Bapak Ibu nggak getting involved dengan suasana pujian penyembahannya. Terus Bapak Ibu ngapain jadi pendengar? Enak nih lagu nih, enak nih. Gue cocok nih, yang ini cocok nih gue nih. Nyanyi dong lo, jangan, pasti jelek suara gue, pasti jelek. Pasti, percaya saya pasti jelek. Tapi kan ini ibadah loh, bukan karaoke, paham? Jadi nyanyi dong, nyanyi. Ekspresin sesuatu lah. Masa jadi orang ngaku di kemuliaan Tuhan ada tapi diam-diam aja. Pemuritan gak berkembang. Gak mau dimuridin pasti. Bapak Ibu, kita masuk dalam kul. Apa itu kul? Dimana semua kita berkumpul jadi satu lalu kita ngekul bareng. Itu kayaknya nggak tipe gua deh. Karena saya tuh kalau nge-call itu biasanya harus yang ada goalnya. Ada bisnis yang bisa terjadi, ada pencerahan. Ini call-nya di mana? Kumpulnya sama siapa? Nggak level. Saya biasanya ngumpul sama S3. Kalau yang baru S Mambo enggak lah. Cool nggak mau. Gereja perlahan-lahan mati dan bubar. Bapak Ibu waktu pandemik gimana sih? Ngarepin gereja buka atau gini? Asik gak ada gereja. Selamat deh dompet gue. Mana juga lagi susah. Waduh puji Tuhan. Buka YouTube. Ah ini yang nyembah gak enak. Wah ini lagu apaan gak kenal. Nih yang khotbah nih keren ini pencet nih. Oh ya. Tapi jelek ya. Kayaknya nggak nyambung. Coba ya pindahin lagi, ya pindahin. Oh yang ini nih. Oh apa nih? Oh kok ujungnya nyindir gitu sih, pindahin lagi. Bapak Ibu paham? Gereja Bapak Ibu itu di rumah pada waktu pandemik tuh gimana? Saat beribadah itu adalah saat kita bersama Tuhan atau saat ketika kita sedang ya Tuhan ngertilah kebutuhan saya. Pahamilah saya. Maksud saya pahamin Tuhan terus. Tuhan udah lebih dewasa. Tuhan pahamilah saya. Itu yang terjadi sama orang Israel. Dia bawa tabut. Tujuannya untuk apa? Mereka tidak mengakui hubungan. Tetapi mereka mengakui wujud tahayul dari tabut itu. Bahwa kalau kita bawa tabut kita pasti menang. Tapi konsekuensinya ignore our relationship with him. Jadi kita bisa menggunakan simbol-simbol agama untuk mendikte perkenanan Tuhan itu. Saya udah doa, puasa lagi.
Saya bangun pagi seperti biasa tuh, saya baca Alkitab, saya doa, lalu saya minta, tapi nggak dapet. Saya udah minta, saya udah doa, pakai puasa nggak dapet. Ada sesuatu yang disebut gini, sedang mendikte perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Maka waktu kekalahan Israel itu bukan tentang yang mati banyak, tapi tentang perginya hadirat dan perkenanan itu dari satu bangsa. Kalau udah sampai di sini Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, cara baliknya gimana. Saya minta pemusik. Bertobat dan berbalik. Bertobat dan berbalik. Tahu? Waktu kira-kira pandemik ya. Wah, itu saya down banget loh. Down banget. Karena dengar kanan kiri meninggal. Lalu ada anak sekolah minggu nanya sama saya gini, Kak, kita udah doa Mazmur 91, opa saya meninggal juga loh. Itu beneran ada kuasanya gak sih Kak? Saya nggak bisa jawab loh. Saya nangis dengar dia nanya gitu ya. Iya Dek, tapi kita tetap berdoa ya. Itu kan kayak semacam jawaban klise yang keluar. Anaknya ngomong gini, udah doa Kak, tapi tetap mati juga. Dia bilang gitu. Wah. Terus dengar teman sepelayanan yang diandelin, meninggal juga. Hari pertama masih sehat. Hari ketiga masih dengar suaranya. Hari kelima udah gak ada loh. Udah bye-bye. Satu-satu meninggal. Wah down banget, down. Gak bisa doa. Gak bisa ngapa-ngapain. Satu hari Tuhan tanya loh sama saya. Cynthia, are we real? Kamu tahu tadi yang saya ngomong tuh tentang YouTube pindah-pindah, itu bukan Bapak Ibu, itu pelakunya saya. Ya. Saya kasih tahu tuh pendeta itu punya banyak cara ya. Untuk tetap kelihatan kudus walaupun banyak bohongnya gitu ya. Termasuk saya. Jadi tuh saya duduk di depan YouTube itu. Saya akan ngomong ya sama anak sekolah minggu direkam begini. Adik-adik, mari ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran. Itu pesan saya tuh. Cakep banget, disorot, diputer. Semua putar. Tapi pas di rumah, kunci CK. Saya tuh sambil ibadah, makan kacang. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Jelek amat ini pindah. Ini lagu ini nih cocok nih. Terus dengerin khotbah gitu kan ngantuk. Itu saya. Lagi saya begitu. Tuhan ngomong begini nih. Cynthia, are we, me and him, are we real? Lalu sama gue ada hubungan gak? Saya kaget loh. Saya diem, saya kaget. Saya nangis. Lalu dia nanya gini sama saya. Kamu masih setajam dulu gak? Itu kayak rasanya nohok banget. Kamu masih setajam dulu gak Cynthia? Masih setajam dulu gak? Saat semua yang kamu harapkan bisa berjalan. Masih setajam dulu gak? Saat yang kamu butuhkan tuh kamu dapat. Masih setajam dulu gak? Saat apa yang kamu omong dan imanin itu terjadi. Sekarang kebalikannya. Semua udah gak ada. Yang kamu harapkan lepas. Yang kamu imanin gak nyampe. But are we real? Are we real? Saking untuk sekedar ada, saya buka Alkitab, saya baca cepet banget. Saya baca cepetin. Ya gitu, karena gini, lagian ngapain sih? Saya baca, saya cepetin. Saya tutup, saya lagi jalan, tuh Tuhan ngomong begini. Oh, segitu aja.
Saya udah tahu tapi saya nggak mau dengar. Saya pikir gini, udahlah, udah kayak gitu aja dibahas. Dia ngomong ini segitu aja. Kata berikutnya gini, segitu aja kamu mau menghabiskan waktu bersama aku. Selesai. Saya duduk lagi dong. Garing, gak ada penyembahan, garing aja duduk gitu. Tapi otak saya mikir begini, kalau gak pakai kemuliaan Tuhan, mau ngandelin kekuatan saya, kelar satu virus masuk, hari ketiga, hari keempat, kelima napas gue berhenti, pulangnya ketemu dia lagi kan, musuhan sama dia di sini nih. Apa enak balik ke sono ketemu dia lagi. Kalau ke sono, kalau ke sini gimana? Saya bertobat. Hari ini saya tanya sama Bapak Ibu. Apakah hubungan kamu dengan Tuhan real? Apakah real benar-benar ada? Sehingga kemuliaan Tuhan itu benar-benar bisa kita rasa. Saya undang kita tutup mata kita. Ada orang-orang yang sudah mulai dengan roh. Tapi hari-hari ini sedang berjalan berbalik menuju pada daging. Ada orang-orang yang tahu bagaimana harusnya dia berdiri menyelesaikannya. Tetapi ada mata-mata dari hati kita yang berpaling bukan kepada Tuhan tetapi kepada orang lain. Berbalik meninggalkan. Begitu aja. Kita pikir waduh kita kalah nih, utangnya banyak nih, penyakitnya gak kelar-kelar, situasinya makin susah. Oh kita mesti bagaimana nih? Oh tenang. Kita ada dokter yang bisa kita andelin. Papa kita masih kaya lah, uangnya masih banyak. Adek, om, kakak, tante semua masih mau support kita kok. Jadi kita cuma lihat dari sisi itu. Pelan-pelan kita mulai meninggalkan kemuliaan Tuhan, perkenanan Tuhan. So hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk pikir baik-baik. Apakah hubungan kita sama Tuhan benar-benar real? Apakah kemuliaan itu masih kita rasa? Apakah ketika kita menyembah ada sesuatu yang masih bergetar di hatimu? Ada satu kerinduan untuk baca firman Tuhan. Ada satu kerinduan untuk selalu bersekutu sama Tuhan. Kalau dulu pernah ada, kenapa sekarang gak ada lagi? Mari saya undang kita berdiri. Bangkit berdiri. Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebelum kebanggaan kita dicabut, sebelum kebanggaanmu dicabut, apa yang hari ini kamu banggakan? Ternyata menyingkirkan kemuliaan. Sebelum itu dicabut, apa yang hari ini diprioritaskan
Dan yang akhirnya menomorduakan kemuliaan sebelum hal itu dicabut. Bukankah ini waktu yang baik untuk jemaat di tempat ini kembali ke tempat di mana Tuhan bebas menyatakan kemuliaannya. Kembali ke tempat di mana kita ada di dalam perkenanan itu. Kembali ke tempat di mana kemuliaan itu silih berganti terus menerus ada bersama kita, keluarga kita, tempat usaha kita. Berada di satu tempat bersama-sama dengan Dia. Bukankah itu hebat? Mari angkat tanganmu. Mulia, mulia bagi anak domba. Minta mulia, kemuliaan Tuhan turun. Minta bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk. Perbaiki lagi sikapmu. Perbaiki lagi kerinduan hatimu. Koreksi kembali seluruh hatimu. Ada semuanya. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kembali lagi sebagai jemaat yang berapi-api dalam Tuhan. Pelayan-pelayan yang berapi-api dalam Tuhan. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang dulu diingatkan dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Mari angkat tanganmu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Sekian tangan-tangan Tuhan yang tidak di tempat lain berani kami angkat. Hanya di hadapan-Mu di tempat ini kami angkat. Karena di tempat ini Tuhan, Engkau akan menurunkan kemuliaan-Mu. Kami nggak berani mengakuinya selama ini. Namun di tempat ini di hadapan-Mu, kami angkat tangan kami. Biarlah kemuliaan-Mu tidak berakhir dalam hidup kami. Tidak berakhir dalam pelayanan kami. Tidak berakhir dalam keluarga kami. Tidak berakhir atas hidup kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Inna rabbasika lalalala. Biarlah Roh-Mu tinggal tetap dalam kami. Saat ini kami angkat tangan, kami minta kekuatan-Mu turun atas kami semua. Kekuatan untuk kembali Tuhan kepadamu. Opa, oma, roh doamu kembali. Terima, terima. Papa, mama, iman dan kekuatan hatimu kembali tegak, tegak, tegak dalam nama Yesus. Tawar hati keraguan-raguan patah dalam nama Yesus. Patah, patah. Rabasikara la baba baba baba. Karena baba 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 baba. Kami yang tawar dan setengah hati, kami berdiri di hadapan-Mu. Kekuatan baru sedang turun, terima.
Ambil aja. Ambil aja. Hati yang menyembah sedang kembali padamu. Hasrat untuk bersekutu denganmu turun. Respect and honor give unto you, Lord. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Hamba-Mu selesai Bapa. Namun biar jemaat-Mu Tuhan hari ini kembali dalam pengertian yang benar, menempatkan kemuliaan-Mu dengan cara yang tepat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk.